publik masih disajikan perseteruan, bukan perseteruan ya, kalau saya bilang ini kegegeran antara Ahmad Dhani, Maya Estianty, dan keluarga mereka. Kita mengira saat pernikahan Al dan Alisa Dagise ini akan menutup semua cerita ini dengan sebuah akhir yang indah, tapi nyatanya netizen dibuat gerah dengan diduga postingan dari Ahmad Dhani yang sekarang saat dicari ini sudah tidak ada, yang berisi tentang fitnah dan ghibah, dan ada potongan video Maya Estianty dan juga ketiga anak laki-laki mereka saat kecil, dan ditanya Kak Seto lebih memilih kepada siapa. Dan menurut kalian, siapa yang salah di antara semua ini? Apakah Ahmad Dhani yang diduga mengunggah video tersebut, atau Maya Estianty yang seharusnya kalau dia kemarin datang, hal seperti ini nggak akan terjadi? Ataukah ketiga anaknya yang diam-diam baik saat ibunya diserang oleh mantan suaminya? Saya sudah tahu siapa yang salah, dan salahnya ini parah banget, dan kita harus benar-benar kalau bisa meng-cancel mereka. Kalian mau tahu siapa yang salah? Ikuti konten ini hingga selesai. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya, Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Siapa yang salah? Ahmad Dhani, Maya Estianty, Al, atau Dul, atau Alisa Dagise? Ya harus dimasukin, karena sekarang kan jadi anak ini kan, anak ya menantu, seperti itu. Yuk silahkan tanya. Oke, Mas Den, mungkin seperti apa sih belakangan ini kan kemarin sedang rame nih soal Ahmad Dhani yang memposting di YouTube-nya itu. Kita menduga. Menduga itu, maksudnya juga dia posting itu tujuannya untuk apa kita nggak tahu kan, maksudnya. Loh, itu postingan dia betul atau bukan? Iya, itu postingan dia, maksudnya foto ghibah dan fitnah Maya Estianty gitu. Ya karena saya nggak lihat langsung deh, kamu tunjukin, dan itu pun orang lain yang upload, saya cari di kontennya Mas Dhani itu udah nggak ada. Nah kita menduga itu adalah konten Mas Dhani. Lalu? Nah, kita menduga itu adalah konten dari Mas Den, tapi sekarang sudah di take down. Mungkin seperti apa sih Mas Den melihatnya gitu? Oke. Eight of Cups. Orang-orang ini berusaha untuk mencari versi kebenaran sesuai diri mereka sendiri. Dan sejatinya semua orang ini berhak untuk melakukan ini. Kita harus tahu bahwa ini sebenarnya adalah masalah pribadi, masalah keluarga. Tapi karena mereka ini adalah selebriti, netizen ikut hadir di sana. Saat Ahmad Dhani melakukan itu, saya memahami alasannya. Kalau memang betul dia melakukannya. Apakah saya setuju? Itu nanti. Tapi saya memahami sekali. Mengapa? Karena dengan gempuran banyak sekali. Kalau kita bilang itu konten-konten yang meratukan Bunda Maya, yang selalu mengangkat-ngangkat Bunda Maya, yang dianggap selama ini sudah sengsara, terus kemudian mendapatkan suami kaya raya, baik, humoris, dan sebutkanlah hal-hal yang baik. Ini kalau saya bilang kayaknya Mas Irwan Musri ini menjadi man of the year ini di kalangan bunda-bunda se-Indonesia. Kalau cowok mungkin kalau ya Mas Dhani ini kayaknya harus berebut tahta sama Baim Wong sepertinya saat ini. Nah, saya menyadari sekali saat Ahmad Dhani ini gerah. Saat melihat kok kesannya ini Maya itu diangkat-angkat. Dan dia ini yang dipersalahkan. Terus-menerus seperti itu. Walaupun saya pengen bilang sama Mas Dhani, ya elah Mas, mosok gak ngerti Mas. Istilahnya urusan-urusan pelakoran niku, sama niku pasti salah. Lah, jadi saya selalu akan bilang kalau ya ini pilihan sebenarnya. Yang diambil oleh Mas Dhani puluhan tahun yang lalu, yang berakibat hingga sekarang, bahkan sampai nanti. Tapi kegerahannya ini saya memahami sekali. Karena ya saya yakin Mas Dhani pun tahu Bunda Maya selain versi yang disampaikan oleh netizen ini tadi. Yang saya nggak bilang Bunda Maya ini kenapa-kenapa, tapi ya namanya manusia ini kan punya sifat-sifat yang mungkin nggak akan selalu terlihat sempurna, dan seakan-akan dia ingin menunjukkan, ini loh, hal kayak gini ini juga nggak bener gitu. Tapi kan itu di matanya Mas Dhani. Jadi kalau saya katakan bahwa jika betul itu adalah postingan yang diunggah oleh seorang Ahmad Dhani, saya memahami. Walaupun kalau saya jadi manajernya, saya akan melarang. Dan saya akan, ya pasti akan menghalangi. Dan mungkin akhirnya, ya manajernya siapapun itu berhasil, terus akhirnya itu diturunkan. Berarti ada yang dipendam selama ini oleh seorang Ahmad Dhani? Saya kira nggak selama ini ya. Karena itu kan sesuatu yang akhirnya ini loh. Ya kan beliau kan juga main medsos.
Terus lihat semua orang yang seperti itu. Nah, tapi apakah Ahmad Dhani salah? Saya nggak bisa menyalahkan sepenuhnya. Nah, lalu siapa yang salah? Bunda Maya? Oke, dari Mas Dhani mungkin tujuannya apa sih Mas Cita? Ini untuk apa gitu? Si Ahmad Dhani memposting ini gitu. Ya, amarah manusia aja sesaat. Dan saya pikir beliau akhirnya pun menyesali unggahannya itu dan akhirnya di take down kan. Ini kayak ingin menunjukkan kalau ini loh, aku itu mendapatkan anak-anak ini dengan cara hukum yang sah. Karena di video itu diberikan juga saat anak-anak ini ditanya oleh Kak Seto, yang kalau saya ya pakai logika saya, anak-anak yang usianya saya yakin itu 2-10 tahun saat itu ditanya, kok iso jawabannya podo kabeh, Cak? Aku gak ngerti. Nah, ya mungkin karena anak ini memiliki perasaan yang sama atau ya kemungkinan yang lainnya, tapi kan ini sudah berlalu. Dan akhirnya pun ya Mas Dhani ini kan mendapatkan hak asuh kan saat itu. Terus kemudian disusul dengan adegan-adegan naik pagar dan sebagainya, dan ya hal-hal yang kita lihat gitu loh. Ada juga netizen yang beranggapan kalau Mas Dhani ini nggak suka endingnya karena dipikir yang happy ending itu Mas Dhani. Dengan akhirnya nikah, bahagia sama Mulan Jameela, punya anak 2 lagi, anak-anaknya sama dia, dipikir Maya Estianty itu akan terpuruk, ternyata dapat seorang yang sangat udah 7 kali belum? Yang kaya raya gitu, yang kalau saya kira ya mungkin sampai 15 turunan uangnya nggak akan habis. Lalu Dhani cemburu di sini. Cemburu akan kesuksesan ya, bukan artinya menyesal atau apapun, karena saya nggak merasakan ada penyesalan atau apapun itu. Nah tapi ya ini kan kembali lagi, saya kira sebenarnya ini adalah penerjemahan dari netizen saja. Memang mayoritas adalah wanita. Yang netizen cowok nggak akan komentar ke pernikahan artis dan pelakoran dan sebagainya. Jadi ini tuh satu relasi yang rumit dan ya apa ya kalau kira menggelikan yang melibatkan netizen. Saya pikir begitu. Tapi ya tadi apakah Ahmad Dhani saya bilang salah? Ya beliau nggak salah karena akhirnya kan diturunkan. Kecuali kalau dia ngotot terus, sama kayak kalau kita lihat di politik ini Pak Menteri Kebudayaan kita Fadlizon yang ngotot terus sampai ada anggota DPR yang nangis itu. Intinya tuh Mas, wedok iku ojo dilawan Mas. Ini buat Mas Dhani. Wedok iku selalu menang. Mau sekuat apapun dirimu, perempuan itu pasti akan menang. Jadi kalau saya pikir ya Mas Dhani nggak salah, tapi ya kurang cerdas saja kalau saya bilang. Oke, setelah postingan itu muncul kan Maya itu cuek gitu loh Mas. Kayak maksudnya dia masih tetap dengan aktivitasnya bersama dengan suaminya gitu. Mungkin dari Mas Tindarko seperti apa lihatnya? Saya mengira kalau dari kartu ini tuh Maya Estianty ini sudah melupakan hal ini tadi. Kalau dibilang menang atau kalah, saya yakin jauh di lubuk hatinya Maya Estianty kalau bisa memilih, ya dia pasti akan memilih nggak ada perceraian dan mungkin suaminya akan menjadi versi yang berbeda yang terus kemudian nggak meminta untuk menikah poligami saat itu yang membuat akhirnya berpisah atau apapun itu paling tidak yang kita tahu ya. Tapi ya ini kan sesuatu yang akhirnya harus dijalani. Tidak membesarkan anaknya dengan seperti orang tua lain yang utuh itu juga satu hal yang nggak akan pernah bisa dibeli atau digantikan dengan kekayaan 10 Irwan Musli sekalipun. Ini kalau menurut saya dan kartu ini. Jadi kalau ditanya dan kira-kira dia harus memilih, ya dia mungkin akan memilih untuk kembali ke masa lalu, menikah dengan Mas Dhani tapi bukan versi yang kemarin itu ya, dengan semua dramanya itu, dengan Mulan Jameela dan sebagainya, dan dia membesarkan anak mereka ini. Mungkin kalau ditanya, mungkin Bunda Maya akan seperti itu. Tapi ya dia tahu sebagai seorang wanita, seorang ibu, dan sekarang sudah menjadi istri dari seseorang yang menyayangi beliau ini tadi, ya dia harus memilih. Dan dia memilih untuk diam. Apakah ini diminta oleh suaminya atau apakah ini adalah kesadaran pribadinya? Dia memilih untuk diam. Jadi kalau saya pikir diamnya Bunda Maya pun saya bisa mengerti. Diamnya dia ini saya sangat bisa mengerti. Karena kalau dia itu ngomong malah akan lebih ramai lagi nantinya. Nah makanya saya di sini ingin juga katakan bahwa saat Bunda Maya ini diam, ya dia nggak salah. Dia benar juga. Nah terus yang salah siapa? Nah, apakah L atau Dul? Mari kita lanjut. Banyak dukungan juga dari netizen, maksudnya ketika postingan itu muncul gitu, malah pendukung Bunda Maya gitu. Bunda Maya itu sampai kiamat juga akan didukung sama netizen karena dia ini sudah melewati pelakoran itu. Intinya kalau wanita itu korban pelakoran pasti akan selalu didukung oleh netizen. Istilahnya ya, anggap kata ya, siapapun itu terus tiba-tiba wanita ini melakukan kesalahan, tetap akan didukung sama netizen.
Karena dia ini dianggap mewakili kesakit-hatian para netizen-netizen. Satu, yang merasakan yang sama. Kedua, yang nggak pernah ngerasain, tapi jijik dengan hal seperti itu. Tapi ketahuilah, ternyata banyak sekali wanita yang tadinya mereka itu menentang dan melawan, tapi saat mereka terpaksa dan mereka merasakan bahwa mereka akhirnya jadi orang ketiga, mereka juga akhirnya seperti yang ya kalian lihat yang banyak terjadi seperti itu. Tapi ya, saya mengerti sekali. Simpati netizen ini sangat besar kepada Bunda Maya Estianty. Dan dukungan itu pasti akan sangat selalu akan mengalir. Mas, mungkin dari kedua sisinya antara Bunda Maya dan itu seperti apa sih maksudnya dengan munculnya postingan ini yang dirasakan mereka berdua gitu, bisa dilihat. Mereka saling menahan diri. Karena Mas Dhani saat mengeluarkan terus menarik lagi, itu artinya ya dia merasakan tuh kelepasan, terus menarik lagi. Ya kecuali beliau ternyata lupa ada yang belum dimasukin, diedit lagi buat nanti dinaikin. Tapi saya pikir enggak. Jadi kalau saya kira sesuatu yang bagus dari Mas Dhani di sini untuk menarik kembali hal itu tadi. Dan sesuatu yang bagus juga dari Bunda Maya tetap diam. Karena kalau malah komentar, malah akan salah. Yang salah siapa? Ya dia jadi ikutan salah. Itu yang saya lihat. Apakah mereka juga menjaga anak-anak nih Mas? Maksudnya kan posisinya mereka kan Saya kira anak-anak sudah gitu. cukup besar ya. Dia enggak. Anak-anak ini sudah cukup mengerti kok. Terutama L ya mungkin ya. Yang kalau saya kira itu lebih memiliki kedekatan dengan si bundanya ini tadi. Tahu gitu loh, ayahnya ini seperti apa. Al anak pertama, saya yakin juga lebih mengerti, tapi dia nggak memiliki kedekatan yang lebih dibandingkan L, saya kira ya. Kalau Dul ini kan anak yang berusaha untuk jadi jembatan di antara kedua ayah dan ibunya. Jadi kalau saya kira ya anak-anaknya ini cukup dewasa, sudah mengerti. Mereka juga menikmati kok dekat dengan ayahnya, punya adik lagi. Mereka juga nggak memandang ini anaknya Mulan Jameela sehingga akan dijauhi atau apa. Itu adalah ya adik mereka dari ayah yang kebetulan di Indonesia patriarki seperti ini. Jadi kalau saya pikir anaknya ini lebih mengerti. Tapi apakah anak mereka salah? Dengan diam aja saat ibundanya ini diserang oleh ayahnya. Mungkin seperti yang bisa dilihat ya Mas, perasaan anak-anaknya sendiri mestinya gitu. Anaknya ini menjaga jarak. Dan dia berusaha untuk nggak ikut komentar. Karena sepertinya ketiga anak ini sudah cukup mengerti bapaknya itu seperti apa. Jadi dia nggak mau menambah keruh suasana. Dia tahu netizen dan wartawan, seperti kita ini, saya termasuk wartawan di sini. Ini takutnya itu dianggap nanti malah memperkeruh kondisi dan malah akan dipanjang-panjangin. Jadi mereka pun menahan diri seperti kartu ini. Semua yang ada di sini menahan diri. Dan kalau saya boleh lihat, Al, L, dan Dul di sini juga nggak salah dengan mereka diam. Apakah mereka ini dianggap nggak membela ibunya? Malah mereka diam itu membela ibunya. Untuk netizen yang nggak tahu dan nggak mengikuti dan nggak lumayan kalau kita bilang itu mengenal dari sosial media itu sebenarnya kita sudah tahu kan. Mas Dhani ini orangnya seperti apa? Kalau diladeni malah panjang. Jadi akan lebih baik memang ya udah diam aja. Dan toh Mas Dhani pun akan menarik itu tadi. Dan ini sesuatu yang baik. Bahkan lebih dari itu. Saya merasa bahwa ini adalah sebuah upaya yang sepertinya Bunda Maya yang ini juga menghubungi ketiga anaknya untuk, wes, meneng. Jangan ngomong apa-apa. Kalian jangan ngomong apa sama sekali. Jadi kalau saya lihat di sini, Bunda Maya seperti yang menyuruh ketiga anaknya ini untuk, udah, jangan komentar loh ya. Biarin aja. Wes, biarin bapakmu seperti itu. Ya ini menunjukkan kalau ya ini masih Mas Dhani yang mereka semua kenal. Berarti Bunda Maya ini tahu maksudnya sifat Mas Dhani itu seperti itu. Kalau misalnya Ya, diladenin makin panjang gitu. Sifatnya tuh orangnya tuh memang apa ya? Mungkin melihat sesuatu tuh pasti langsung panasan gitu loh. Langsung terpicu, langsung ngomong sesuatu seperti itu. Baik dalam hal apapun. Jadi dia nggak ingin ini malah akan jadi sebuah permasalahan yang akan panjang. Di saat-saat bahagia di mana ya Al dan Alisa ini tadi tuh lagi bulan madu kan ini. Dan ya mereka nggak mau, ini kok orang tuh harusnya itu membicarakan tentang anak dan mantu mereka ini. Nggak membicarakan bapak dan ibunya yang masalahnya itu udah puluhan tahun yang lalu yang seharusnya sudah kita bisa move on kan. Lah, terus jadi siapa dong yang salah? Bunda Maya tuh malah diratukan oleh suaminya gitu, Irwan Muslim. Mungkin Mas seperti apa? Nah, itu. Yang salah adalah orang yang berpikir seperti itu. Yang salah adalah kalian. Bener. Mereka tuh nggak ada yang salah. Mas Irwan Muslim, Maya, Dhani, ketiga anaknya, tukang pijit kalian, ya kan, tukang sapu pinggir jalan, nggak ada yang salah. Tapi kalian semua netizen yang selalu memuji-muji Bunda Maya. Tuh saya nggak menghalangi ya seperti itu.
Tapi memuji berlebihan dengan selalu mengatakan akhirnya Bunda Maya ini mendapatkan berlian yang sesungguhnya, akhirnya mendapatkan kasih sayang, akhirnya itu juga nggak baik. Karena ya saat seseorang ini dipuji-puji, saya nggak bilang ke Bunda Maya, ini menimbulkan satu, bukan Dania ya, tapi satu kelompok yang kemudian ingat untuk harus menyalahkan dan menghujat lagi Ahmad Dhani gitu loh. Jadi Maya Estianty itu memang benar udah bahagia dan mereka nggak perlu kalian puji-puji seperti itu. Kalian memuji itu berlebihan dengan semua yang ada, dan ini bukannya saya juga ikutan cemburu dan belain Mas Dhani, bukan, tapi ini jadi kayak berlebihan gitu loh, mengatakan dan akhirnya dapat suami yang sabar. Kan semua suami harusnya sabar, meratukan dan sebagainya. Mau sekaya Irwan Musri atau enggak gitu loh. Jadi kalau menurut saya kebetulan dapat yang seperti itu, terus kemudian menyayangi, terus kemudian selama ini melindungi, mengayomi, bahkan juga mengizinkan untuk ketemu mantan suaminya dan sebagainya. Betul, Mas Irwan adalah suami yang luar biasa. Tapi dengan kalian melakukan itu di sosial media, menimbulkan sebuah apatisme kepada kubu yang seberang. Lah berarti ya salahnya sendiri, kenapa dulu? Lah bukan, maksudnya ini netizen yang salah. Karena ini tadi, dan saya nggak bilang ini utamanya, bukan. Tapi salah satunya adalah terlalu berlebihan untuk menceritakan dan memuji-muji seseorang. Dan terus kemudian kita menyalah-nyalahkan seseorang, ini kejadian sudah lama. Apakah Ahmad Dhani, Mulan Jamila nggak pantas untuk dimaafkan? Apakah mereka ini akan selalu kalian cerca seperti itu dan harus diperbandingkan? Apakah orang nggak berhak untuk mendapatkan kesempatan kedua untuk memperbaiki ini? Oke, mereka belum ketemu, belum salaman, dan itu pilihan mereka. Tapi apakah kalian melakukan ini? Yang memuji itu nggak apa-apa, kalau nggak barengan dengan menghujat si Mas Dhani ini tadi. Nah, jadi ini yang terus kemudian membuat ya kalau kita bilang ya seharusnya Mas Dhani itu nggak salah, tapi harusnya bisa lebih pintar untuk nggak ngeladeni netizen. Karena kalau netizen itu mbok ladeni, Cak, kauno marine. Jadi akan terus dan terus ini akan terjadi. Dan kalau menurut saya, dia harusnya, ya itu tadi, akhirnya ditarik ya. Ini sesuatu yang positif, kalau memang betul itu kontennya beliau. Tapi seharusnya dia pun berpikir untuk, itu nggak perlu. Itu ditok-tokno, itu nggak perlu. Karena ya, kalau menurut saya itu sudah, orang tahu kok. Dan Ahmad Dhani memiliki pemujanya sendiri. Dan dengan dia menunjukkan seperti itu, malah akan mempertanyakan, loh, kan cemburu ah. Mau nggak terima tak apa-apa. Itu kan sesuatu yang akan mempertanyakan gitu loh. Dan sebagai laki-laki, salah atau benar, keputusan sudah diambil, hadapi itu. Dan ambil konsekuensinya. Kalau menurut saya, begitu. Ya mungkin ini kan gampang, karena saya nggak merasakan dan melakukannya. Tapi saya kira ini netizen yang berlebihan. Dalam terlalu memuja-muja seseorang, terlalu menyalah-nyalahkan orang lain. Dan di sini saya tidak membela salah satunya. Kalau dibilang kenal, saya belum pernah ketemu Mas Dhani. Tapi kalau Bunda Maya, malah saya beberapa kali saya ngobrol dan cerita banyak tentang banyak hal. Tapi bukan berarti di sini terus kemudian saya akan memihak salah satunya. Karena mereka nggak salah, yang salah ya netizen ini tadi. Mungkin apakah karena yang Ahmad Dhani bilang di pernikahan Al, dia mendapatkan suami lebih baik dari omongannya itu? Kalau saya pikir saat Mas Dhani ngomong seperti itu, tentu saja orang yang tidak mengantisipasi pasti akan jengah. Jengah itu kayak, lah kenapa dia ngomong gini, gak janjian dulu atau apa gitu loh. Tapi ya dia memiliki hak untuk mengatakan seperti itu kalau dia memang merasa begitu. Dan saya pikir Mas Dhani bukan tipikal orang yang perasaannya A, dia ngomong B. Saat dia ngomong Mas Irwan ini lebih baik, ya dia menganggap seperti itu. Apakah orang lain begitu? Belum tentu. Tapi dengan dia mengatakan seperti itu, ini sesuatu yang dia ingin masyarakat tahu bahwa, loh, saya juga nggak buta, saya juga punya logika. Dan ya sudah, nggak apa-apa. Dan itu sebenarnya adalah sebuah, kalau saya kira itu gestur untuk menunjukkan penyesalan. Dan harusnya masyarakat ini menerima itu. Sama kayak masyarakat akhirnya memuji-muji Bunda Maya diratukan gitu loh. Nah, ini satu hal yang akhirnya masyarakat itu perlunya kan selalu menciptakan sebuah kutub. Saat Mas Dhani ngomong begitu, Mas Dhani langsung diserang tuh kan. Kalau datang awal namanya pendaftaran, kalau datangnya akhir namanya penyesalan. Itu kan sesuatu yang jangan gitulah. Ya kembali lagi ya, maksud yang disampaikan itu benar. Tapi cara menyampaikan Mas Dhani nih ya seperti biasa. Orang kan kalau nggak seperti itu kayak disekak gitu lah. Terus kan bingung harus ngomong apa gitu seperti itu. Itu yang saya lihat. Pasti mungkin melihat nih ke depannya seperti apa sih Mas Cita, mereka berdua ini gitu kan udah sama-sama bahagia gitu keduanya gitu. Mas Dhani seharusnya lebih bisa untuk menahan diri karena netizen itu memang gak untuk diladenin Mas.
stok noai, Jarno, nggak ada habisnya. Netizen akan selalu mengatakan seperti itu. Tapi kan dirimu udah bahagia. Nggak ada yang akan bisa membuat apa ya? Kalau saya pikir netizen mengambil kebahagiaan kita tuh nggak ada. Dan netizen akan selalu begitu. Karena mereka pun saya pikir nggak bermaksud begitu. Orang-orang yang melampiaskan dengan hal-hal yang buruk itu hanya karena kejadian buruk menimpa mereka di dunia nyata dan mereka perlu melampiaskan. Dan ya kalau menurut saya karena dia melakukan dosa besar sebagai seorang entertainer, yaitu ketahuan mau poligami, terus istrinya itu nggak setuju, terus dia menikahi seseorang yang dianggap pelakor oleh seluruh Indonesia. Itu aja. Kalau nggak ketahuan, ya seharusnya nggak kejadian seperti itu. Apakah ini sebagai karma juga? Maksudnya kan ada juga yang bilang karma untuk Ahmad Dhani gitu. Kalau saya kira dibilang karma, iya. Energi itu kan pasti akan kembali ya. Saya pikir karma baik akan datang untuk Bunda Maya karena ya akhirnya mendapatkan Mas Irwan. Apakah karma buruk untuk Ahmad Dhani? Ya saya pikir kalau hujatan netizen dianggap karma buruk, ya iya gitu loh. Tapi Mulan Jameela kan juga cantik. Dia juga akhirnya memiliki keturunan yang juga cantik dan ganteng dari situ. Bahkan kalau menurut saya Ahmad Dhani akhirnya memiliki banyak hal positif. Dengan apa yang kita lihat seharusnya kalau dilihat dari sisi positif, ya mungkin karmanya adalah karena saat ini netizen nggak akan pernah memaafkan. Dan kalau menurut saya Mas Dhani harusnya cukup tahu dan ya wis biarin aja mereka seperti itu. Nggak akan menghalangi karir bermusiknya, nggak akan menghalangi orang-orang yang terus akan mengaguminya dan hal-hal yang positif lain. Yang ingin saya sampaikan sejatinya yaitu tadi, sebagai seorang laki-laki, Mas Dhani seharusnya bisa lebih menahan diri untuk nggak usah lah menaikkan hal seperti itu. Tapi ya saya apresiasi kalau memang betul itu adalah konten beliau, terus kemudian ditarik. Dan ya, saya mengapresiasi juga untuk Bunda Maya yang nggak meladeni itu, dan saya menduga dia menyuruh anak-anaknya. Nah, pesan saya malah untuk netizen, kalau kalian mau menyampaikan sesuatu, jangan barbar. Kalian nggak tahu apa yang sebenarnya mereka rasakan dan alami. Dan jangan terlalu berlebihan menghina orang lain, menjelekkan, walaupun mereka bertindak tidak baik, atau meninggikan seseorang. Karena ya saya pikir semua orang memiliki sisinya dan ya sesuatu yang berlebihan. Itu sesuatu yang kalau menurut saya nggak baik untuk semua orang. Kalau kalian yang dibacakan kartunya, silahkan hubungi nomor di bawah sini. Terima kasih dan salam.